Assalamualaikum warahmatullahi ولقد ذرأنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فيا أيها الحاضرون المسلمون المتقون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Mubarak Mojosarjo yang insya Allah diberkahi oleh Allah dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan Jumat di bulan Sya'ban pertengahan ini kita masih senantiasa diberi nikmat Allah sehat, sehingga rasa syukur harus selalu kita panjatkan kehadirat Allah di setiap waktu, kapanpun dan dimanapun. Syukur sebagai manifestasi terima kasih kepada Allah harus selalu kita puji. Maka implementasi dari syukur adalah diantaranya kita meningkatkan ketakwaan kita, takut kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kita sudah meningkatkan ketakwaan, maka ini diantara indikator kita bersyukur kepada Allah. Maka mari dalam khutbah kali ini khatib mengajak hadirin semua yang hadir untuk terus meningkatkan ketakwaan kita, karena ini adalah bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala takwanya sempurna, maka menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, dalam keadaan jiwa yang kemudian dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka fadkhuli
ibadah kuliah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita sudah masuk di pertengahan bulan Sya'ban. Bahkan ulama kita terdahulu kemudian meninggalkan kita warisan. Setiap pertengahan bulan Sya'ban kemudian ada yang disebut nisfu Sya'ban. Sebagian umat Islam kemudian mengajarkan zikir bersama, membaca Yasin bersama. Bahkan ada tradisi tambahannya, datangnya yang disebut ketupat. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka Sya'ban ini menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bulan yang dilupakan oleh umat. Mengapa demikian? Karena Sya'ban ini berada di tengah-tengah dua bulan antara Rajab dan Ramadan. Tatkala datang bulan Rajab, umat Islam sudah sibuk dengan ibadahnya, dengan puasanya, memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad, mengadakan berbagai hal kegiatan yang berdampak positif. Setelah Rajab meninggalkan kita, meninggalkan umat, maka kemudian umat ini mempersiapkan diri di bulan Ramadan. Maka Sya'ban ini kemudian dilupakan oleh umat Rasulullah. Maka kemudian dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Dzalika syahrun yaqulu an-nasu 'anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban adalah bulan yang manusia melupakannya, dan bulan ini terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kemarin kita ketika bulan Rajab, masyaallah muslimin rahimakumullah, kita memperingati dengan tunggal berbeda. Kita lihat hikmah-hikmahnya disampaikan oleh ulama. Di antaranya ketika kita melihat di dalam Al-Quran yang redaksinya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di bulan Rajab ini Rasulullah SAW diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antara hikmah yang perlu kita ambil adalah ada kalimat masjid. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Disebutkan dua masjid sekaligus dan penyebutannya langsung namanya. Ini artinya apa? Perlu dikaji dengan seksama bahwa masjid adalah tempat tidak hanya ibadah, tapi di mana peradaban kebaikan dimulai, peradaban pendidikan dimulai. Rasulullah masjid taklimnya di masjid, maka kemudian Masjid Nabawi ada ruang yang bernama ruangnya ahli sufa. Ini artinya apa? Artinya masjid itu sangat penting. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka tatkala kita hidup dimanapun, kapanpun, di waktu apapun, jangan jauh dengan masjid. Ketika kita OTW perjalanan dinas, mampir singgah di masjid, karena di dalam ayat selanjutnya Alladzi barakna haulahu. Walaupun di sini eksplisit menyatakan bahwa yang berkah adalah masjid dua, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tapi ulama menafsirkan semua masjid pasti ada keberkahan, kebaikan. Maka ketika kita singgah di masjid, maka kita sudah menuju kebaikan-kebaikan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka kemudian Rajab ini meninggalkan kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Apa yang kita persiapkan di bulan Sya'ban? Maka kemudian Rasulullah dalam hadis yang awal tadi melanjutkan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Tatkala Rasulullah mengatakan bahwa Sya'ban ini bulan yang ditinggalkan, yang dilupakan oleh umat, lalu Rasul mengatakan lebih lanjut bahwa Sya'ban ini adalah ada satu waktu di mana kemudian amal-amal manusia turfa diangkat ke langit.
ila rabbil alamin, diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, apakah Allah tidak melihat perbuatan manusia, amal manusia selama hidup? Jawabannya pasti melihat dan pasti tahu. Tapi maksud hadis ini bukan seperti itu. Bukan berarti mafhum mukhalafahnya itu Allah tidak mengetahui lalu diangkat amal-amal kita melalui buku-buku itu. Tidak seperti itu. Tapi diperlihatkan amal ini kepada Allah sama seperti ketika kita hidup di dunia. Saat ada seseorang yang viral kemudian masuk di medsos dengan kebaikannya, maka dia merasa dirinya merasa berbeda. Bahkan satu dunia melihat dia betapa berkahnya. Ketika ada satu majelis taklim majelis zikir diliput satu televisi, kemudian dia melihat wajahnya nongol di televisi, bahagia wajahku, saya dilihat orang satu Indonesia masuk di televisi. Nah, ini yang dimaksud bahwa diangkatnya amal ini diperlihatkan Allah. Kita dilihat sesama manusia sudah bangga, apalagi amal kebaikan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di Sya'ban ini ada satu waktu di mana Allah kemudian memerintahkan malaikat untuk mengangkat amal perbuatan kita selama 1 tahun saja. Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, wa uhibbu ayyurfa'a amali wa nasrani. Maka aku sangat senang sekali tatkala waktu itu datang yang mana amalku diangkat oleh Allah, dihadapkan kepada Allah, aku dalam keadaan puasa. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka Rasulullah di bulan Sya'ban, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, puasanya sunnah paling banyak adalah di bulan Sya'ban. Masyaallah muslimin. Mengapa puasa? Pertanyaannya, mengapa kemudian puasa? Karena dalam banyak hadis, bahkan di hadis qudsi disebutkan bahwa puasa adalah milik Allah. Kullu amalin min Adam lahu. Semua amal yang diperbuat bani Adam itu miliknya sendiri. Illa siyam. Ini di dalam hadis qudsi ma'asyiral muslimin rahimahullah. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu, maka sesungguhnya puasa itu adalah milikmu. Maka kemudian puasa ini yang diamalkan oleh Rasulullah. Wa ana ajib. Allah mengatakan, saya sendiri yang akan membalas, yang memberi pahala tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Artinya apa? Puasa ini pahalanya beda dengan pahala amal lainnya. Jika amal lainnya pahalanya melalui para malaikat diberikan, maka puasa yang dilaksanakan ini pahalanya langsung Allah sendiri yang memberi. Maka puasa ini menjadi luar biasa yang diamalkan agar Sya'ban tidak dilupakan, karena Rasulullah mencontohkan agar dicontoh oleh umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Maka di penghujung Sya'ban ini mari kita berusaha untuk berpuasa. Mungkin Senin Kemis, mungkin puasa ayam dan puasa yang lain. Ma'asyiral muslimin, agar kita bisa mencontoh Rasulullah SAW, dan ini sebagai persiapan untuk menuju Ramadan. Maka kemudian di Sya'ban ini ada beberapa hikmah, ada beberapa peristiwa. Di antara peristiwanya adalah bagaimana Allah kemudian memerintahkan Nabi Muhammad kiblatnya dipindah, yang sebelumnya ke Masjidil Aqsa, kemudian dipindah menuju ke Masjidil Haram. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ini tempat berada di bulan Sya'ban. Maka kemudian Al-Quran dalam redaksinya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardhaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi Muhammad setiap hari ketika kita masih berada menghadap kepada Masjid Palestina, Masjidil Aqsa, Rasul di depan Ka'bah sambil menghadapkan mukanya ke
sambil dalam hatinya berkata, seandainya kiblat dipindah ke Ka'bah Masjidil Haram, betapa bahagianya. Maka saat itulah kemudian diijabah oleh Allah, karena seorang yang suci hanya terletak dalam hati langsung diijabah, dikabulkan oleh Allah. Maka kemudian difirmankan, fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Yang kedua, masyarakat muslimin rahimahullah, perintah sholawat ini juga berada pas tepat di waktu syahdan. Maka kemudian dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini sangat terkenal dan sering dibacakan dalam maulid maupun acara apapun, sehingga menjadi sangat luar biasa. Ini turunnya masyarakat muslimin di bulan Sya'ban. Dan masih banyak peristiwa-peristiwa lain yang mungkin perlu kita kupas bersama. Maka khutbah kali ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah selalu memberi kesehatan kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم.